Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok PUM Usaha Budidaya Ikan Lele menggunakan kolam beton dengan pakan tambahan maggot black soldier fly. Di sini kami akan mempresentasikan seminar hasil dengan dosen pembimbing Ibu Kusmaria SPMSI dengan anggota kelompok KD Aldi Fernando 1975 1035, Lia Rismawati 1975 1039, Rizky Rahma Putri 1975 1056, dan dengan saya sendiri Tegar Sanjaya 1975 1062. Latar belakang: ikan lele merupakan jenis ikan yang mudah dibudidayakan. Kemampuan adaptasinya pun cukup tinggi sehingga dalam proses penyebarannya tidak mengalami kesulitan, terutama dalam pengembangbiakannya. Ikan lele sangkuriang memiliki potensi untuk tumbuh lebih cepat dibandingkan dengan jenis ikan lele lainnya. Media budidaya ikan lele yang sangat disukai pembudidaya karena tahan lama dan perawatannya cukup mudah adalah kolam beton. Black Soldier Fly atau yang disingkat BSF merupakan salah satu insekta yang memiliki harga yang lebih murah dan bersifat ramah lingkungan, serta keunggulan lain dari penggunaan insekta ini dapat mengurangi limbah organik yang berpotensi mencemari lingkungan karena dalam pembudidayanya menggunakan limbah organik sebagai media tumbuhnya. Tujuan dari PUM ini ada dua, yaitu tujuan umum. Tujuan umum pelaksanaan proyek mandiri usaha budidaya ikan lele menggunakan kolam beton dengan pakan tambahan black maggot black soldier fly, yaitu untuk meningkatkan produksi makanan, meningkatkan gizi masyarakat, dan menumbuhkan jiwa wirausaha serta sebagai sumber referensi bagi mahasiswa. Yang selanjutnya yaitu tujuan khusus. Yang pertama, melaksanakan aspek manajemen budidaya ikan lele menggunakan kolam beton dengan pakan tambahan maggot black soldier fly. Yang kedua, melaksanakan aspek produksi usaha budidaya ikan lele menggunakan kolam beton dengan pakan tambahan maggot black soldier fly. Yang ketiga, melaksanakan aspek pemasaran usaha budidaya ikan lele menggunakan kolam beton dengan pakan tambahan maggot black soldier fly. Yang keempat, melaksanakan aspek finansial usaha budidaya ikan lele menggunakan kolam beton dengan pakan tambahan maggot black soldier fly. Yang selanjutnya yaitu manajemen proyek mandiri, yaitu terdiri dari 4. Yang pertama, aspek manajemen. Yang kedua, aspek budidaya. Yang ketiga, aspek pemasaran. Dan yang keempat, yaitu aspek finansial. Aspek manajemen. Aspek manajemen yang pertama yaitu perencanaan atau planning. Rencana dari proyek usaha mandiri kami yaitu perencanaan kegiatan budidaya dimulai dari bulan September sampai dengan November. Realisasinya, kegiatan budidaya dimulai dari bulan September sampai November. Di keterangannya yaitu terrealisasi. Yang kedua yaitu pengorganisasian atau organizing. Yang direncanakan pada proyek mandiri kami yaitu melakukan dan menyusun struktur organisasi kelompok. Realisasinya, setiap anggota telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan struktur organisasi yang telah dibuat. Keterangannya yaitu terrealisasikan. Yang selanjutnya yaitu struktur organisasi proyek usaha mandiri. Tegar Sanjaya yaitu dengan saya sendiri sebagai direktur utama dan KD Aldi Fernando sebagai manajer budidaya, Lia Rismawati sebagai manajer pemasaran, dan Rizky Rahma Putri sebagai manajer finansial. Yang selanjutnya yaitu pelaksanaan atau accounting. Dalam rencana budidaya proyek mandiri kita yaitu pelaksanaan kegiatan budidaya dilakukan selama 2 bulan. Realisasinya, pelaksanaan budidaya dilakukan 2 bulan sesuai dengan rencana. Keterangannya yaitu terrealisasikan. Yang keempat yaitu pengawasan atau controlling. Rencana yang ada di dalam proyek mandiri usaha kami yaitu menyusun daftar hadir dalam bentuk logbook dalam kegiatan proyek mandiri. Realisasinya, seluruh anggota hadir dalam setiap kegiatan proyek mandiri. Di keterangan terrealisasikan. Selanjutnya yaitu saya tampilkan daftar hadir dalam bentuk logbook. Daftar hadir anggota setiap harinya untuk pemberian pakan ikan lele. Pada minggu ke-7
Kadek Aldi Fernando melakukan izin. Pada hari ke-8 juga, Kadek Aldi Fernando melakukan izin. Pada hari ke-17, Lia Rismawati mengalami sakit. Dan pada minggu ke-15, Rizky Rama Putri izin. Terus selanjutnya yaitu pada hari ke-52, Tegar Sanjaya izin. Dan pada hari ke-53, Tegar Sanjaya sakit. Hambatan dan solusi aspek manajemen. Hambatan dan solusi yang terjadi pada aspek manajemen yaitu pengendalian kehadiran yang sudah dilakukan dengan absensi anggota. Pada setiap proses pelaksanaan dapat mengetahui tingkat keterlambatan anggota. Keterlambatan tersebut diatasi dengan memberi sanksi anggota yang terlambat hadir dengan menyelesaikan tugas tambahan yang belum terselesaikan. Sanksi tersebut sangat berdampak baik pada pelaksanaannya selanjutnya. Karena dengan adanya sanksi tersebut dapat membuat anggota lebih disiplin dan bertanggung jawab. Yang selanjutnya, aspek budidaya akan dijelaskan oleh manajer budidaya kami, yaitu Kadek Aldi Fernando. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kadek Aldi Fernando. Di sini saya sebagai manajer budidaya. Nah, yang mana saya akan jelaskan mengenai aspek budidaya. Slide selanjutnya yaitu, nah di sini terdapat perencanaan dan realisasi aspek budidaya. Yang pertama yaitu lokasi budidaya. Nah, perencanaan pertama yaitu di Jalan Soekarno-Hatta nomor 10 Raja Basah atau kolam perikanan Polinela. Nah, yang realisasinya yaitu Jalan Soekarno-Hatta nomor 10 Raja Basah kolam perikanan Polinela. Keterangannya yaitu terrealisasi. Yang kedua bahan baku, yang mana perencanaan menggunakan ikan lele sangkuriang. Realisasi yaitu ikan lele sangkuriang. Keterangan terrealisasi. Yang ketiga yaitu jumlah budidaya. Yang perencanaan dari kelompok kami yaitu menggunakan 800 ekor lele. Realisasinya yaitu sebanyak 800 ekor. Keterangan yaitu terrealisasi. Yang keempat yaitu target budidaya sebanyak 80 kg, realisasi sebanyak 66 kg. Yaitu keterangannya tidak terrealisasi. Nah, selanjutnya yaitu lokasi budidaya. Pelaksanaan budidaya dimulai pada tanggal 12 September 2021 sampai tanggal 24 November 2021. Lokasi budidaya dilakukan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan yaitu di Jalan Soekarno-Hatta nomor 10 Raja Basah atau kolam perikanan Polinela. Lokasi budidaya ikan lele dinilai cocok sebagai tempat budidaya karena perlengkapan yang dibutuhkan cukup memadai. Yang kedua yaitu alat dan bahan. Alat yang dibutuhkan yaitu yang pertama kolam sebanyak 1 unit. Yang kedua bak sebanyak 2 unit. Yang ketiga waring 1 unit. Serokan 1 unit. 5 timbangan 1 unit. Pisau 2 unit. Dan yang terakhir yaitu kantong plastik sebanyak 1 pak. Yang kedua yaitu bahan. Bahan yang pertama yaitu bibit lele sebanyak 800 ekor, pakan lele sebanyak 68 kg, maggot BSF sebanyak 8 kg, dan EM4 perikanan sebanyak 1 botol. Selanjutnya yaitu penjelasan mengenai volume budidaya. Yang mana pada tanggal 12 November 2021 dilaksanakan panen pertama yaitu panen ke-1. Jumlah panen yaitu sebanyak 27 kg. Nah, selanjutnya pada tanggal 26 November 2021 dilaksanakan panen kedua yang mana jumlah panen sebanyak 39 kg. Jadi total semua panen atau jumlahnya yaitu sebanyak 66 kg. Yang keempat yaitu proses budidaya. Yang pertama pengurusan kolam, pengapuran kolam, pemupukan, pengisian air kolam, penambahan EM4 perikanan, selanjutnya yaitu penebaran bibit lele, selanjutnya pemberian pakan tambahan, penyortiran, panen, dan terakhir yaitu pasca panen. Nah, di sini slide selanjutnya yaitu mengenai hambatan dan solusi aspek budidaya.
Yang pertama, hambatan. Hambatan yang pertama yang kami alami yaitu pada awal penebaran benih ikan lele terdapat sejumlah ikan lele yang mati, yaitu sebanyak 150 ekor benih. Daya tahan tubuh ikan lele sangat menentukan dalam ketertahanan ikan saat berada di dalam kolam. Nah, ada hambatan, ada solusi, yang mana solusinya yaitu memberikan waring pada permukaan kolam. Tujuannya agar air kolam tidak terpapar langsung dari sinar matahari dan juga air hujan yang dapat mengakibatkan ikan lele menjadi stres. Hambatan yang kedua yaitu nafsu makan pada ikan lele menurun karena kondisi cuaca yang tidak menentu. Sering terjadi hujan dan terik panas yang sangat menyengat. Solusinya yaitu memberikan EM4 pada air kolam bertujuan agar kondisi air menjadi stabil dan sisa racun amoniak dan sisa makanan dapat ternetralisir. Yang ketiga atau hambatan yang ketiga yaitu lele mengalami perut buncit kembung atau perut kembung, yaitu kondisi perut ikan lele membesar sehingga tubuh ikan lele menggantung di atas permukaan air atau seperti angka 1. Nah, solusinya yaitu pengurangan air kolam dan tidak memberikan makan lele atau mempuasakan lele selama 1 hari atau cukup sesuai yang kita butuhkan saja. Kembali ke kondisi normal. Tujuan dari mempuasakan lele tersebut adalah agar kondisi perut lele membaik dan kembali ke kondisi normal, di mana kondisi ikan lele sudah tidak menggantung di permukaan air. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh manajemen pemasaran. Baiklah, di sini perkenalkan, saya adalah Lia Lismawati dan saya sebagai manajemen pemasaran pada usaha budidaya ikan lele. Pada aspek pemasaran kali ini, saya akan menjelaskan kegiatan pemasaran. Yang pertama yaitu pembagian pasar atau segmentasi. Perencanaan pemasaran ikan lele berdasarkan segmentasi pasar secara demografis, yaitu dengan membagi pasar menjadi kelompok berdasarkan umur, jenis kelamin, dan pekerjaan. Di antaranya yaitu masyarakat umum di sekitar Raja Basa sebesar 50%, mahasiswa Politeknik Negeri Lampung sebesar 30%, dosen dan staf karyawan Politeknik Negeri Lampung sebesar 10%, serta penjual ikan di sekitar Raja Basa sebesar 10%. Untuk pembagian berdasarkan segmentasi umur, yaitu dengan keterangan umur 19 sampai 50 tahun sebanyak 12 konsumen, berdasarkan jenis kelamin, yaitu 6 konsumen laki-laki dan 6 konsumen perempuan. Berdasarkan pekerjaan dengan keterangan 9 konsumen mahasiswa, 1 konsumen ibu rumah tangga, 1 konsumen dosen, dan 1 konsumen pembeli pengepul. Untuk berdasarkan segmentasi pekerjaan, yaitu mahasiswa dengan jumlah pembelian sebanyak 23 kg, untuk dosen sebanyak 28 kg, ibu rumah tangga sebanyak 5 kg, dan pembeli pengepul sebanyak 10 kg. Dengan total pembelian berdasarkan 4 pekerjaan tersebut adalah 66 kg. Yang kedua adalah target atau targeting. Target dalam usaha budidaya ikan lele adalah menghasilkan sebanyak 80 kg dalam 1 kg berisi 10 hingga 12 ekor. Dalam realisasi pada saat usaha budidaya ikan lele mengalami penurunan 14 kg dengan hasil pemanenan sebanyak 66 kg. Penurunan tersebut disebabkan karena saat budidaya ikan lele mengalami kematian dengan tingkat mortalitas sebanyak 18,75%. Hasil penjualan ikan lele yaitu remaja hingga dewasa dari usia 19 tahun sampai dengan 50 tahun yang diambil dari 12 responden. Yang ketiga adalah posisi atau positioning. Posisi pasar dalam pemasaran ikan lele dilaksanakan dengan menggunakan metode bauran pemasaran, yaitu dengan 4P. Yang pertama, produk atau produk, yang kedua adalah price atau harga, yang ketiga adalah promotion atau promosi, dan yang keempat adalah place atau tempat. Untuk produk yang kami jual adalah produk ikan lele. Untuk pemasarannya, ikan lele dikemas menggunakan kantong plastik agar higienis, dan juga kami menyediakan jasa pembersihan atau dijual dengan secara karkas. Yang kedua adalah harga. Untuk penetapan harga produk ikan lele kami adalah
sebesar Rp21 per kilogramnya. Harga tersebut sudah dalam perhitungan harga pokok penjualan ikan lele. Yang ketiga adalah promosi. Berikut adalah contoh dari brosur penjualan ikan lele kami, dan kami menawarkannya secara online maupun offline. Secara online kami menawarkannya melalui Instagram, WhatsApp, dan lain-lain. Dan yang keempat adalah tempat. Masyarakat yang membeli ikan lele berada di wilayah Bandar Lampung dan sekitarnya, yaitu Raja Basa, Kampung Baru, Tanjung Karang, dan Gunung Terang. Hasil penjualan seperti yang tertera pada grafik penjualan ikan lele pada bulan November 2021 untuk wilayah Raja Basa, Kampung Baru, Gunung Terang, dan Tanjung Karang. Hasil penjualan pada bulan November di daerah yang berbeda dapat diketahui bahwa penjualan yang paling rendah ada di Gunung Terang, yang melakukan penjualan hanya 1 kg saja. Hal tersebut mungkin disebabkan oleh jarak tempuh yang lumayan cukup jauh, dan penjualan tertinggi ada di daerah Raja Basa dengan hasil penjualan sebesar 36 kg. Dengan daerah lainnya yaitu Kampung Baru sebesar 24 kg dan juga daerah Tanjung Karang sebanyak 5 kg. Berikut adalah hambatan dan solusi pada aspek pemasaran. Kendala yang dialami dalam aspek pemasaran yaitu banyaknya pesaing atau kompetitor penjual ikan lele yang ada di sekitar kolam tempat budidaya ikan lele. Dikarenakan sekitaran kolam budidaya ikan lele terdapat pasar sehingga penjualan ikan lele yang banyak. Selanjutnya adalah aspek finansial yang akan dijelaskan oleh rekan manajer finansial, yaitu Rizky Rahma Putri. Baiklah, perkenalkan nama saya Rizky Rahma Putri. Saya sebagai manajer finansial pada proyek usaha mandiri budidaya ikan lele. Di sini saya akan menjelaskan aspek finansial. Yang pertama, saya akan menjelaskan analisis perencanaan dan realisasi pada aspek finansial. Yang pertama, biaya alat. Perencanaannya yaitu sebesar Rp32.333 dengan realisasi sebesar Rp29.999. Yang kedua, biaya sewa. Perencanaannya yaitu 0 dan realisasi sebesar Rp110.000. Yang ketiga, total biaya. Perencanaannya sebesar Rp906.333 dengan realisasi sebesar Rp1.160.999. Yang keempat, harga pokok penjualan atau HPP. Perencanaannya sebesar Rp11.329 dengan realisasi sebesar Rp17.590. Yang kelima, persentase keuntungan dengan perencanaan 50% dengan realisasi 20%. Yang keenam, penerimaan. Penerimaan dengan perencanaan sebesar Rp1.359.440 dengan realisasi sebesar Rp1.386.000. Yang ketujuh, keuntungan. Perencanaannya yaitu Rp453.107 dengan realisasi sebesar Rp225.001. Yang ke-9, RC ratio dengan perencanaan sebesar 1,49 dan realisasinya sebesar 1,19. Selanjutnya BC ratio, perencanaannya 0,49 dengan realisasi sebesar 0,19. BEP unit, perencanaannya 60 kg dengan realisasi 66 kg. Dan yang terakhir, BEP rupiah, perencanaannya sebesar Rp1.359.440 dengan realisasi sebesar Rp1.386.000. Selanjutnya yaitu yang pertama, perhitungan biaya tetap. Yang pertama, bab. Jumlahnya 1 dengan satuan unit, harga satuannya Rp20.000, jumlah harga Rp20.000, umur ekonomis per bulannya 12 bulan, dan penyusutan per periode Rp3.333. Yang kedua, waring. Dengan jumlah pembelian 1 buah, satuannya unit, harga satuannya Rp15.000, jumlah harga Rp15.000, dengan umur ekonomis 5 bulan, dengan penyusutan per periode Rp6.000. Yang ketiga, serokan. Berjumlah 1 unit dengan harga Rp10.000, jumlah harga Rp10.000, dengan umur ekonomis
5 bulan, penyusutan per periodenya 4.000. Yang keempat, pisau. Jumlah pembeliannya 2 unit dengan harga satuan 5.000, jumlah harganya 10.000, umur ekonomis per bulan 3 bulan, penyusutan per periode Rp6.666. Yang terakhir, kantong plastik. Jumlah pembelian 1 unit dengan harga satuan 5.000, jumlah harga 5.000, dengan umur ekonomi 1 bulan, penyusutan per periode 10.000. Jadi jumlah biaya tetap yang diperlukan yaitu sebesar Rp29.999. Yang kedua, biaya sewa. Yang pertama, kolam dengan jumlah 1 unit dengan harga sewa per periodenya 100.000. Yang kedua, timbangan dengan jumlah 1 unit dengan jumlah sewa per periodenya 10.000. Jadi, biaya sewa yang diperlukan pada usaha ini yaitu Rp110.000. Selanjutnya, yang ketiga, biaya bahan baku. Biaya bahan baku yaitu lele dengan jumlah 800 ekor dengan harga satuan Rp100. Jadi total harga yang diperlukan yaitu Rp80.000. Yang keempat, biaya bahan penolong. Yang pertama, pakan lele dengan jumlah pembelian 68 kg, harga satuan Rp10.000. Jadi total harga yang diperlukan Rp680.000. Yang kedua, maggot BSF atau maggot black soldier fly, yaitu dengan jumlah pembelian 8 kg, harga satuannya Rp10.000 dan total harganya Rp80.000. Yang ketiga, E4 perikanan. Jumlah pembelian 1 picis, harga satuan Rp12.000, total harga Rp12.000. Jadi total biaya bahan penolong yang diperlukan dalam usaha ini adalah sebesar Rp772.000. Yang kelima, biaya transportasi. Yang pertama, pembelian bahan baku dengan rotasi pembelian 1 kali, bensin Rp10.000 dengan jumlah Rp10.000. Yang kedua, pembelian bahan penolong dengan rotasi pembelian 2 kali, bensin Rp10.000 dengan jumlah Rp20.000. Jadi total biaya transportasi yang diperlukan sebesar Rp30.000. Yang terakhir, biaya tenaga kerja. Yang pertama, pembersihan kolam, waktunya 2 jam, jumlah tenaga kerja 4 orang, HOK 1, upah per HOK Rp50.000 dengan tenaga kerja Rp50.000. Yang kedua, penebaran bibit. Waktu yang diperlukan 0,5 atau setengah jam, jumlah tenaga kerja 4 orang, HOK 0,25, upah per HOK Rp50.000 dan tenaga kerja Rp12.500. Yang ketiga, pemberian pakan. Waktu yang diperlukan 0,5, jumlah tenaga kerja 2 orang, HOK 0,13, upah per HOK Rp50.000 dan tenaga kerja Rp6.500. Yang keempat, penyortiran. Waktu yang diperlukan 2 jam, jumlah tenaga kerja 4 orang, HOK 1, upah per HOK Rp50.000, tenaga kerja Rp50.000. Yang terakhir, panen. Waktu yang diperlukan yaitu 2 jam, jumlah tenaga kerja 4 orang, HOK 1, upah per HOK Rp50.000, tenaga kerja Rp50.000. Jadi biaya tenaga kerja yang diperlukan dalam proyek usaha mandiri ini yaitu sebesar Rp169.000. Selanjutnya, perhitungan finansial. Total biaya dengan rumus TC sama dengan TFC plus TVC sama dengan TVC plus biaya bahan plus biaya tenaga kerja, yaitu diperoleh sebesar Rp1.160.999. Yang kedua, harga pokok penjualan dengan rumus harga pokok penjualan sama dengan total biaya dibagi jumlah budidaya, yaitu Rp1.160.999 dibagi 66 kg, didapatkan harga pokok penjualan sebesar Rp17.590.000. Yang ketiga, harga jual. Rumus harga jual yaitu HPP ditambah persentase keuntungan dikali HPP, yaitu didapatkan sebesar Rp21.000. Selanjutnya, penerimaan. Rumus penerimaan yaitu TR sama dengan P dikali Q. Jadi penerimaan yang didapatkan yaitu sebesar Rp1.386.000. Selanjutnya, keuntungan. Rumus keuntungan yaitu V sama dengan TR dikurang TC.
yaitu keuntungan didapatkan sebesar Rp225.001. Selanjutnya RC ratio. Dengan rumus RC ratio sama dengan TR dibagi TC, yaitu didapatkan sebesar 1,19. Selanjutnya BC ratio. BC ratio rumusnya yaitu BC ratio sama dengan V dibagi TC, didapatkan sebesar 0,19. Yang terakhir BEP. BEP unit dengan rumus TR dikurang TC. Jadi, TR rumusnya yaitu P dikali Q sama dengan TC, didapatkan yaitu sebesar 66 kg. Yang kedua, BEP unit. Rumusnya yaitu Q dikali P, yaitu didapatkan sebesar 1.386.000. Berdasarkan hasil perhitungan BEP ini, kegiatan usaha budidaya ikan lele akan mengalami titik impas pada tingkat budidaya 66 kg dengan harga Rp21.000 per kilogram dan mencapai total biaya keseluruhan yang diterima sebesar Rp1.386.000. Berikut adalah kesimpulan dari proyek usaha mandiri budidaya ikan lele yang kami lakukan. Yang pertama yaitu pada aspek manajemen, proses pelaksanaan dapat berjalan dengan lancar dengan manajemen organisasi dari setiap anggota yang melaksanakan tugas dan wewenang masing-masing, serta pengendalian dalam manajemen untuk mengkondisikan jalannya budidaya, pemasaran hingga keuangan, tetapi dalam perencanaan tidak sesuai dengan target yang diharapkan. Yang kedua, pada aspek budidaya dilakukan selama 2 bulan dengan jumlah yang dihasilkan sebanyak 66 kg. Budidaya ikan lele tersebut belum mencapai target karena target sebelumnya sebanyak 80 kg. Yang ketiga, pada aspek pemasaran, jumlah produk yang terjual sebanyak 66 kg. Penjualan ikan lele dilakukan setelah setiap kali selesai budidaya. Metode yang digunakan yaitu secara langsung dan tidak langsung. Yang keempat, pada aspek finansial, penerimaan yang diperoleh sebesar Rp1.386.000 dengan total biaya yang dikeluarkan sebesar Rp1.160.999, sehingga diperoleh keuntungan sebesar Rp225.001 selama 2 bulan. Nilai RC rasio diperoleh 1,19 dan BC rasio diperoleh sebesar 0,19. Nilai BEP unit sebesar 66 kg dan BEP rupiah sebesar Rp1.386.000. Saran yang pertama yaitu manajemen waktu. Pada kegiatan budidaya, penting dilakukan agar kegiatan budidaya tetap berjalan sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan. Yang kedua, melakukan perawatan dan pemeliharaan ikan lele lebih intensif agar mengurangi resiko kematian. Yang ketiga, pemasaran tetap menjalin hubungan komunikasi dengan konsumen. Yang keempat, keuangan perlu meningkatkan ketelitian dalam perhitungan biaya dan meningkatkan manajemen setiap perhitungan. Sekian presentasi seminar hasil proyek usaha mandiri budidaya ikan lele kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.